Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sudah hadir pada Zoom kali ini yaitu Miss Denta. Anak-anak, senang sekali Bu Guru bisa bertemu dengan kalian pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, ceria, dan rajin belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar keseimbangan ekosistem. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita nyanyi bersama-sama. Silahkan untuk mic-nya dinyalakan. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Agar lebih bersemangat, ayo kita bernyanyi sekali lagi. Belajar bersama komponen-komponen kita dan juga lingkungan buatan. Semuanya nyanyi. Dan sawah yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita belajar. Ayo 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 kita belajar. Kita lanjutkan. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menentukan jenis teks fiksi atau non-fiksi. Kita kemarin sudah belajar tentang itu ya. Terus yang kedua, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menentukan pikiran utama dan informasi-informasi penting dari paragraf dalam sebuah tabel yang disediakan secara tepat. Yang ketiga, dengan mengenal dan memahami karakter topeng, siswa mampu membuat topeng dari kertas secara kreatif dan rapi. Oke, Bu Guru bacakan saja ya. Siapa yang mau baca hari ini? Coba. Muis ya? Coba dibacakan. Saya. Iya, dibacakan anak-anak. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk. Makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap yang dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Oke, sip. Terima kasih anak-anak. Sekali lagi, besok kalau membaca harus memperhatikan tanda bacanya. Anak-anak, kita lihat teks ini.
Jenis apa teks ini tadi? Apakah jenis fiksi atau non-fiksi? Siapa yang bisa menjawab? Non-fiksi. Saya, Bu. Iya. Fiksi. Fiksi? Fiksi apa non-fiksi anak-anak? Guru kurang jelas suaranya. Fiksi. 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 Apakah itu fiksi? Muis? Non-fiksi. Bu Guru jelaskan kembalian teks fiksi dan non-fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi tentang cerita hayalan, tidak nyata. Sedangkan teks non-fiksi adalah cerita yang nyata, ilmiah juga, termasuk non-fiksi. Jadi, teks ini kan nyata. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Makanya ini tergolong teks non-fiksi. Ngoten nggih? Non-fiksi. Oke, anak-anak. Sekarang kita lihat. Tadi jenisnya non-fiksi, sekarang ide pokoknya. Silahkan dicari. Mana ide pokoknya ya? Ayo, pada kalimat nomor berapa? Ide pokok, kemarin ide pokok itu inti dari sebuah paragraf. Jadi, intinya apa? Nah, setelah intinya biasanya di atas itu paragraf deduktif, kalau intinya di bawah paragraf induktif, kalau di atas dan di bawah berarti paragraf campuran. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Coba siapa yang sudah bisa dan menemukan ide pokok? Ayo, anak-anak masih bingung. Padahal sudah kita bahas. Ayo Bu Guru ulang lagi. Kita lihat, ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Anak-anak, pada kalimat pertama ini, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu kalimat intinya. Penjelasnya ya ini. Nah, ini lihat. Kalimat di bawah ini hanya menjelaskan kalimat inti di atas. Maka, paragraf ini disebut paragraf deduktif atau induktif, anak-anak? Deduktif. Pintar. Kalimat deduktif. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Siapa yang mau bertanya? Guru mau bercerita sedikit tentang ekosistem, ya. Ekosistem itu tempat hidup makhluk hidup. Mengulang sedikit saja, biar kalian ingat kembali ya. Nah, tempat hidup makhluk hidup itu harus dijaga. Silahkan, siapa yang mau bertanya jawab? Ya, silahkan, siapa yang mau bertanya jawab? Coba Rafa. Saya, Bu. Iya, silahkan bertanya nak. Bagaimana? Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Kita lihat di sini kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem. Kita lihat gambarnya. Ini gambar apa anak-anak? Gambar sungai yang tercemar. Sungai yang tercemar ini sangat membahayakan buat kita. Nanti ikan-ikan juga pada mati. Masyarakat yang hidup di sekitar ini juga akan mudah terkena penyakit yang berbahaya. Ini contoh lingkungan yang ekosistem yang rusak nanti ya. Kita lihat. Apa ini ya? Pabrik. Ini pabrik. Debu. Itu asap pabrik ini anak-anak. Kadang yang punya pabrik ini tidak peduli. Dia merusak lingkungan. Berbahaya sekali. Nanti ada polusi dan membahayakan kehidupan di sekitarnya. Nah, ini apa lagi nih? Ini adalah kebakaran. Kebakaran hutan. Iya, kok bisa?
Apa Rafa ya? Karena ada yang membuang rokok. Iya, pintar. Itu salah satunya. Apalagi? Siapa yang tahu bisa menjawab dengan benar? Tadi Rafa sudah betul. Sudah bagus. Ya. Ya. Hutan. Hutan. Hutan itu kadang dibakar sengaja untuk memperoleh lahan atau membuka lahan pertanian baru. Kalau di sana di Kalimantan, di Sumatera itu masih banyak sekali hutan. Mereka pengen punya ladang. Nah, dibakarlah hutannya untuk dijadikan ladang. Itu berbahaya sekali. Tidak boleh ya. Seperti itu. Nah, anak-anak, agar tidak jenuh, mari kita melakukan ice breaking. Silahkan dinyalakan. Ya, semuanya ya. Oke, 1, 2, 3. Kiri kanan, Kiri kanan, kiri kiri, lihat depan, indahnya. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi biar tetap semangat. Tepuk mata. Kiri kanan, Kiri kanan, kiri kiri, lihat depan. Oh, Indahnya. Oke, anak-anak. Nah, sekarang Bu Guru buka pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Wahyu, Irul. Oke, Bu Guru yang bertanya, kalian yang menjawab ya. Ekosistem biar tidak terganggu, biar seimbang. Bagaimana? Siapa yang tahu tunjuk jari? Membuang sampah pada tempatnya. Pintar. Siapa lagi yang bisa? Silakan. Ya, Bu. Ya. Alah. Ya, apa? Denta. Tidak membuang sampah sembarangan. Oh, sama. Ya, apalagi? Muis coba, Muis. Tidak mencemari lingkungan. Dengan cara apa? Bu, saya Bu. Ya, apa, Rafa? Tidak membakar hutan secara liar. Ya, menebang hutan atau membuka lahan secara liar. Pinter, sip. Iya, anak. Cara mencintai tanah air kita itu bisa dengan sikap menjaga ekosistem seperti yang kalian lakukan tadi, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak menebang hutan secara liar, kemudian suka menanam pohon sebanyak-banyaknya, kemudian tidak memakai bahan kimia yang terlalu banyak untuk pupuk. Pupuk kan bisa pakai kompos ya? Siapa yang tahu cara membuat kompos? Ayo. Kompos itu pupuk yang terbuat dari tanaman, dari tumbuh-tumbuhan. Tanahnya digali, kemudian dimasukkan sampahnya, ditimbun, nanti dalam waktu 1 bulan itu sudah jadi pupuk yang bagus untuk menanam. Jadi lebih baik pakai pupuk kompos daripada pakai pupuk kimia demi menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, wis pinter. Kalau sudah pinter menjaga lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, kita juga harus menjaga kelestarian budaya kita, anak-anak. Budaya kita itu terkenal bermacam-macam ya, beraneka ragam budaya yang kita miliki di provinsi di Indonesia. Harus kita jaga biar tidak diklaim oleh negara lain. Nah, biar tidak diklaim oleh negara lain, kita harus menjaga. Bagaimana caranya? Yaitu melestarikan budaya kita. Di antaranya banyak di Indonesia itu tarian. Tarian juga banyak yang memakai topeng. Karena topeng adalah salah satu alat komunikasi. Bagaimana? Oh itu si Buto Cakil yang pakai cakil di kanan kirinya. Oh itu si Arjuna yang tampan. Nah itu juga memakai topeng dalam sebuah tari. Kita lihat di sini
proses-proses membuat topeng. Tapi sebelum itu kita lihat dulu video berikut cara membuat topeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Syahid di FB Channel. Kali ini saya akan memperlihatkan cara membuat topeng dari koran bekas atau majalah bekas. Ini adalah tugas anak SD kelas 5 dan pada buku tema 5, yaitu halaman 145. Oke, sekarang kita akan memperlihatkan bahan apa aja yang akan kita gunakan. Yang pertama kertas cover seperti ini. Kemudian pensil. Dicatat alat dan bahannya, Nana. Cutter, staples, pewarna cat akrilik. Di sini sudah termasuk kuasnya, ada kuasnya. Kemudian lem, saya menggunakan lem Fox. Bahan utamanya yaitu koran. Tapi karena saya tidak mempunyai koran, maka saya menggunakan majalah bekas. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pembuatannya ya. Tapi sebelum melihat ini, jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, dan like ya video ini. Dan jangan lupa komen di bawah ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara pembuatannya ya. Pertama-tama kita gambar. Kita gambar seperti ini. Kemudian kita garis, kita gambar sesuai ukuran muka. Kita gambar sesuai ukuran muka. Kemudian kita garis di sini 1 2 3 4 garis putus-putus ya. 5 6 7 8. Sekarang gambarnya seperti ini. Lihat, ini ada garis putus-putus, garis putus. Sekarang saatnya kita gunting gambarnya ya. Seperti ini kelihatan kan? Seperti ini. Sekarang saatnya kita staples. Kita lipat-lipat dulu sesuai dengan garisnya yang sini. Kemudian semuanya ya. Ya, semuanya saya lipat sesuai dengan garisnya tadi. Ini bentuk mukanya. Yang oval tadi saya membuatnya oval. Sekarang kita staples. Staplesnya menghadap keluar ya, karena supaya tidak menusuk. Ketika dipakai dia tidak menusuk muka kita. Seperti ini. Sudah rapi seperti ini, saatnya kita melem. Tapi pertama-tama kita gunting-gunting dulu koran ini, semuanya kita gunting-gunting kecil ya. Oh ya, untuk lebih memudahkan kita, maka untuk sebelum saya memotongnya, saya akan membuatkan mata dulu. Sebenarnya bisa ketika sudah tertempel baru dibuatkan, tapi saya lebih memilih membuatkan dulu supaya mumpung dia masih tipis, karena susah kalau sudah tebal. Ini untuk mempermudah saja sih sebenarnya.
Kalau menurut buku seperti ini. Dan supaya kita bisa bernapas, kita kasih lubang hidung di sini sedikit ya. Gini aja, yang penting bisa bernapas. Ini agak susah jadi. Yang penting ada tempat bernapas sedikit di sini. Oke, sekarang saatnya kita menempel. Kita lempar sampai habis.
kita buat pengganjal hidung seperti ini. Ini hidungnya, jadi kita tidak perlu terlalu tebal ya. Seperti ini, kita agak lipat begini, agak lipat begini. Ini untuk jadi hidungnya supaya agak mancung, untuk menghemat kertas terlalu banyak. Sekarang kita lem. Hampir jadi. Dilihat prosesnya, dicatat nanti untuk kamu buat di rumah, dan Bu Guru minta laporan dan hasilnya di lembar kerja.
Bagaimana teman-teman? Ini sudah jadi. Seperti ini jadinya. Bagaimana? Gampang kan cara membuatnya? Ini nanti kalau ini bisa dibentuk seperti ini. Ya, jadinya matanya rata. Oke, bagaimana teman-teman? Gampangkah cara membuatnya? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, dan like ya video ini. Dan jangan lupa komen di bawah ini ya teman-teman. Dan minta tolong videonya di-share supaya bermanfaat juga bagi teman kita yang lain. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topeng itu bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari kertas. Oke. Nah, kalian ikuti langkah-langkahnya, caranya seperti tadi, kamu catat dan kamu buat di rumah. Itu sebagai tugas rumah asinkron kamu ya. Nah, dikumpulkan pada hari Senin yang akan datang. Ya, evaluasi pada LKPD dan Google Form. Nanti ada Google Form yang harus kamu isi dan ada lembar kerja peserta didik yang menuliskan tentang cara membuat topeng ini ya. Oke. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini anak-anak. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Bu, saya Bu. Oh ya, gimana Arvin? Dinyalakan dulu. Saya Oh, Wahyu, ya. Silakan. Apa saja bahan yang bisa digunakan untuk membuat topeng Nusantara? Membuat topeng Nusantara. Siapa yang tahu? Oke. Kertas. Pinter. Yo, kita hari ini tadi sudah belajar apa? Ekosistem. Oh, Dan cara membuat topeng. cara membuat topeng. Apalagi? Mencari ide pokok. Mencari ide pokok ya. Paragraf deduktif dan induktif. Iya. Oke anak-anak. Pada Google Form tadi kalian kerjakan dan LKPD-nya juga dikerjakan. Jika nanti nilainya tuntas, akan Bu Guru beri pengayaan. Tetapi jika belum tuntas nilainya, kalian ikut remedi. Remedi artinya Bu Guru mengajari kamu lagi, lalu kamu mengerjakan lagi. Untuk pembelajaran tadi Suruh buat topeng, Bu. iya tugasnya. Lalu ditulis di LKPD. Apa itu langkah-langkahnya? LKPD-nya nanti Bu Guru kirim lewat WA Group biar kamu bisa membaca secara leluasa. Tempat duduk siap, Kak. Berdoa mulai.